Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fitria Hayati, Muhammad Raihan, dan Syifa Aisyah. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja makalah e-commerce kelompok kami yang berjudul Skema Ponzi pada TikTokers. Latar belakang. Pada era modern, bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat, dari media yang digunakan dalam berbisnis maupun sesuatu yang diperdagangkan. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya bisnis, manusia juga mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan dalam perdagangan tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga dampak negatif, yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan bidang perdagangan. Kejahatan yang menjadi marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini ialah money game, yang hanya mengandalkan pendapatan dari biaya pendaftaran atau rekrutmen anggota baru. Beberapa tahun terakhir, money game sangat marak terjadi di Indonesia, baik di saat kondisi perekonomian sedang stabil maupun di saat kondisi ekonomi tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh impian untuk mendapatkan uang dengan mudah, tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Salah satu bentuk praktik money game yang sering terjadi adalah skema Ponzi. Bisnis semacam ini biasanya menggunakan sistem dua kaki atau skema Ponzi atau skema piramida yang sudah banyak dilarang di berbagai negara. Bisnis ini biasanya disebut dengan bisnis money game yang sering berkedok sebagai TikTok Cash. TikTok Cash dalam situsnya mengaku sebagai platform yang menghubungkan pengguna TikTok dengan ekonomi selebriti internet. Para pengguna dijanjikan uang atau pendapatan yang cukup lumayan jika bersedia mengikuti skema bisnisnya. Situs TikTok Cash menawarkan sejumlah uang kepada pengguna setelah menonton video di platform video singkat TikTok. Tetapi, sebelum mendapatkan uang, para pengguna diminta untuk mendaftar, memberikan nomor telepon, alamat email, serta menyetorkan sejumlah uang. TikTok Cash melakukan praktik money game, skema Ponzi yang menyebabkan kerugian bagi penggunanya. Money game merupakan suatu kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran mitra usaha yang baru bergabung dan bukan dari hasil penjualan produk. Atau dari hasil penjualan produk, namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu atau kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi sama sekali tidak menjual produk, baik barang ataupun jasa, dan juga tidak membayarkan imbalan bagi anggota yang berhasil menarik anggota baru. Berdasarkan uraian di atas, tim penulis bertujuan untuk menganalisa bagaimana praktik money game skema Ponzi yang dilakukan oleh TikTok Cash. Identifikasi money game skema Ponzi memiliki hasil yang terbukti dengan adanya biaya pendaftaran untuk anggota yang ingin menjadi pengguna bisnis TikTok Cash dengan iming-iming penghasilan yang besar melalui pekerjaan yang cukup mudah, yaitu hanya dengan memfollow akun, like, dan menonton video TikTok. Pembahasan A. Larangan unsur riba, gharar, maisir, dan zalim dalam muamalah. 1. Larangan unsur riba. Riba menurut bahasa Arab ialah lebih atau bertambah. Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara, atau terlambat menerimanya. Beberapa macam riba yaitu riba fadli atau menukarkan dua barang yang sejenis tidak sama, riba qardi, utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang, ribayat atau berpisah dari tempat akad sebelum timbang menerima. Adapun riba nasa
yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Beberapa ayat dan hadis yang melarang riba, yakni firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Adapun firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 160-161, yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW dari Jabir, Rasulullah SAW telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi jelaslah bahwa riba betul-betul dilarang dalam agama Islam. Berikutnya, gharar. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan karena ketentuan syariah dalam transaksi tersebut tidak terpenuhi. Dampak transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini diharamkan dalam Islam. Adapun macam-macam gharar dalam Islam, yaitu A. Jual beli benda yang tidak diserah terimakan. B. Jual beli benda yang belum ada. C. Jual beli benda yang tidak jelas harganya. D. Jual beli benda yang sifatnya tidak jelas. Maisir. Maisir adalah permainan yang di dalamnya mengandung persyaratan. Jika salah satu pemain menang, maka pemain yang menang akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Contohnya seperti judi, SMS berhadiah, dan kuis berbasis telepon. Mengenai hal ini, adapun dalil Al-Quran yang melarang maisir terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 9. Zolim dalam muamalah. Zolim ialah perlakuan yang tidak adil atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim dalam muamalah adalah ketidakadilan dalam melakukan transaksi jual beli. Adapun hadis mengenai kezoliman dalam bermuamalah yang berbunyi, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Dia tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. B. Karakteristik Ponzi. 1. Pengertian Ponzi. Skema Ponzi merupakan modus penipuan investasi yang menjanjikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi sama sekali tidak menjual produk, baik barang ataupun jasa, melainkan perputaran uang dari anggotanya sendiri dengan menjanjikan imbalan hasil yang menggiurkan jika investor berhasil mengajak investor lain. Jika mereka tidak dapat menemukan investor lain, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Skema Ponzi akan berakhir ketika tidak ada investor yang bergabung. Kasus penipuan Ponzi ini tentunya memberikan dampak kerugian yang besar. Bentuk dari skema Ponzi ini bisa bermacam-macam, namun skema yang digunakan tetap sama.
Sehingga banyak masyarakat yang tertipu dengan janji atau return yang tinggi yang dijanjikan oleh oknum-oknum. Tawaran investasi dengan keuntungan besar tanpa risiko dalam waktu yang singkat saat ini sedang marak dan bisa membuat masyarakat gelap mata dan menyesal di kemudian hari. Investor baru tidak menyadari sehingga mereka mempercayai hal yang belum tentu kebenarannya karena dijanjikan hal yang tidak masuk akal. Mereka tanpa berpikir panjang membayar dengan cara apapun untuk mendapatkan uang, bahkan jika mereka tidak memiliki uang disarankan untuk berhutang, menjual barang berharga ataupun menggadaikan barang mereka. 2. Ciri-ciri Ponzi. Ciri-ciri skema Ponzi sebagai berikut. 1. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dan tanpa risiko. Ciri utama yang cukup terlihat adalah menjanjikan imbalan tinggi dengan risiko rendah. Padahal dalam dunia bisnis, semakin besar risiko yang dikeluarkan, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Jika terdapat investasi yang menawarkan hasil tinggi namun risiko rendah, hampir bisa dipastikan bahwa investasi tersebut merupakan investasi Ponzi. 2. Proses bisnis investasi yang tidak jelas. Biasanya investor akan berbelit-belit dalam menjelaskan, bahkan mengatakan proses investasi bersifat rahasia atau dijelaskan dengan sangat rumit sehingga sulit dimengerti oleh orang awam. 3. Produk investasi biasanya milik luar negeri. Kebanyakan produk skema Ponzi yang ditawarkan berasal dari luar negeri. Investor cenderung tidak punya waktu untuk mengecek tentang bisnis yang diikutinya karena jarak yang terlalu jauh. Padahal jika produk tersebut memang bagus, seharusnya produk itu bekerja sama dengan perusahaan lokal, bukannya mengajak orang awam untuk berinvestasi. 4. Staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang. Skema Ponzi memberikan komisi dalam merekrut orang, bahkan besaran komisi mencapai 25% dari kesepakatan investasi. Seharusnya investasi produk lebih mengutamakan hasil dan kualitas produk, bukan komisi pada perekrutan. 5. Pada saat investor ingin menarik investasi, malah diiming-imingi investasi dengan bunga yang lebih tinggi. Ketidakwajaran dalam skema Ponzi selanjutnya ketika investor baru ingin menarik investasinya, malah diiming-imingi dengan bunga investasi yang lebih tinggi. Karena tidak mau rugi dengan mengeluarkan uang berikut bunganya yang besar kepada investor baru, mereka melakukan berbagai cara agar para investor baru tidak menarik uangnya. 6. Mengundang calon investor baru dalam acara mewah. Ponzi melakukan berbagai cara agar begitu menggiurkan dalam berinvestasi ilegalnya. Salah satunya dengan mengundang calon investor pada sebuah acara mewah dengan tujuan untuk menampilkan kekayaan dan keberhasilan sebuah perusahaan, serta kesuksesan orang-orang yang telah bergabung dalam investasi ini. Padahal biasanya orang yang berhadir pada acara tersebut orang-orang yang sengaja disewa demi kelancaran dan kesuksesan acara penipuan itu. Biasanya mereka menyukai target yang berusia matang dan mendekati usia pensiun. 3. Gambaran Ponzi pada TikTok Cash. Beberapa tahun terakhir, money game sangat marak terjadi di Indonesia, baik di saat kondisi perekonomian sedang baik maupun di saat kondisi ekonomi tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh impian untuk mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bersusah payah bekerja keras. Ketidaktahuan para investor dan minimnya pengetahuan literasi keuangan, serta informasi mengenai bisnis keuangan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan investor terjebak dan diperas dalam kasus penipuan berskema Ponzi. Hal ini juga dikarenakan manusia tidak selalu rasional ketika membuat keputusan mereka, terutama ketika mereka dipengaruhi oleh berbagai aspek emosional. Pembahasan pada makalah ini mengenai TikTok Cash yang merupakan platform digital yang melakukan praktik money game. Situs TikTok Cash menawarkan sejumlah uang kepada pengguna setelah menonton video di platform video singkat TikTok. Tetapi sebelum mendapatkan uang, para pengguna diminta untuk mendaftar, memberikan nomor telepon, alamat email, serta menyetorkan uang. Berikut tampilan aplikasi pada TikTok Cash. Setelah pengguna diminta untuk mendaftar, memberikan nomor telepon, alamat email, pengguna wajib mengisi kode undangan tersebut. Langkah selanjutnya, pengguna cukup memfollow akun, like, dan menonton video TikTok. Kemudian hasil tugas mereka di-screenshot untuk meraih keuntungan berupa saldo yang dicairkan ke rekening bank pengguna. Sebelum bisa meraih untung dari platform tersebut, pengguna harus terlebih dahulu membayar biaya keanggotaan. C. Analisis sistem Ponzi. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita bersikap jujur dalam melakukan kegiatan jual beli. Dalam hal ini, aplikasi TikTok Cash jual beli yang dilakukan adalah jual beli fiktif dan tidak ada barang yang dijadikan nilai tukar. Pada jual beli fiktif ini, terdapat jual beli yang dilarang dalam Islam seperti: yang pertama, ketidakjelasan dalam jenis objek akad. Salah satu syarat sah dari jual beli ialah mengetahui jenis objek yang diperjualbelikan.
Yang kedua, ketidakjelasan dalam macam objek akad. Akad tidak sah jika objeknya mengandung unsur ketidakjelasan. Yang ketiga, ketidakjelasan dalam sifat dan karakteristik objek transaksi. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan gharar yang dilarang dalam akad. Mazhab Hambali juga tidak memperbolehkan jual beli yang objek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya. 4. Ketidakjelasan pada ukuran objek transaksi. Jual beli tidak sah jika kadar atau ukurannya tidak jelas, baik dari komoditi yang diperdagangkan maupun harganya. Jika unsur tersebut tidak dipenuhi, maka sudah terjadi gharar. Yang kelima, melakukan akad atas sesuatu yang makdum atau tidak nyata adanya. Makdum adalah keberadaan objek transaksi yang bersifat spekulatif atau mungkin ada atau mungkin tidak ada. Maka jual beli seperti ini hukumnya tidak sah. Yang keenam, ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi. Salah satu syarat sah jual beli yaitu kemampuan menyerahkan objek transaksi. Maka, jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur gharar. Yang ketujuh, pemasaran yang menipu. Pemasaran ini menipu karena memanipulasi kepercayaan umum. Pemasaran yang menipu ini tertolong oleh langkanya secara umum evaluasi profesional atau penyelidikan oleh media yang punya reputasi. 8. Menjanjikan setiap orang dengan kemungkinan sukses. Perjanjian yang didasari oleh bujukan-bujukan yang diadakannya harapan bahwa mereka akan mendapat keuntungan hanya dengan membayar biaya pendaftaran. Berdasarkan analisis yang penulis jelaskan, diketahui bahwa pihak aplikasi TikTok Cash ini sudah melakukan pencucian uang dari hasil yang pengguna bayarkan di awal. Dan menurut ulama di atas, bahwa tidak diperbolehkan ketidakjelasan di dalamnya dan objek berupa manfaat yang belum ada. Dapat disimpulkan bahwa pada akad ini, pihak aplikasi tidak memenuhi syarat dan objek yang belum jelas dan tidak sah karena merugikan pihak pengguna aplikasi TikTok Cash, serta berdasarkan hukum Islam, pihak aplikasi TikTok Cash tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam dan tidak terdapat objek barang yang diperjualbelikan. Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, skema Ponzi TikTok Cash dapat dinyatakan haram. Penutup. A. Kesimpulan. 1. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara, atau terlambat menerimanya. 2. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan karena ketentuan syariah dalam transaksi tersebut tidak terpenuhi. 3. Maisir adalah permainan yang di dalamnya mengandung persyaratan jika salah satu pemain menang, maka pemain yang menang akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah. Contohnya seperti judi, SMS berhadiah, dan kuis berbasis telepon. 4. Zalim ialah perlakuan yang tidak adil atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim dalam muamalah adalah ketidakadilan dalam melakukan transaksi jual beli. 5. Hukum dari riba, gharar, maisir, dan zalim dalam muamalah adalah haram. 6. Ponzi adalah modus penipuan investasi yang menjanjikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. 7. Hukum Ponzi adalah haram karena mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan zalim dalam muamalah. Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, sebelum tertarik pada bisnis atau suatu perdagangan, ketahuilah jenisnya terlebih dahulu. Pilihlah bisnis yang lebih menjanjikan dan aman dengan membaca serta mencari informasi tentang usaha tersebut. Yang kedua, jangan mudah percaya pada suatu tawaran menarik dengan usaha yang cukup mudah dan praktis, serta hanya dengan membayar sejumlah biaya pendaftaran. Yang ketiga, jika sudah terlanjur bergabung, sebaiknya lekaslah berhenti dan secepatnya mengambil kembali uang yang telah disetorkan.
Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.